Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Jatim merinding polisi ini alami kejadian mengerikan usai bongkar gubuk nenek tua renta. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Desa Kalipait dikenal sebagai tempat yang tenang dan penuh ketentraman. Di balik hamparan sawah dan hutan bambu yang rimbun, berdiri sebuah gubuk kecil, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Gubuk itu tampak seperti hendak roboh, berdiri di tepi hutan yang sudah lama dijauhi warga. Konon, gubuk itu dihuni oleh seorang nenek tua renta yang tak pernah keluar rumah. Warga sekitar menyebutnya Mbah Sarni. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya, siapa keluarganya, atau bagaimana ia bisa tinggal di sana. Yang mereka tahu, setiap kali ada yang mencoba mengganggu tempat itu, sesuatu yang aneh akan terjadi. Namun pagi itu, suasana tenang desa terusik. Sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan balai desa. Turunlah seorang pria muda berseragam lengkap, wajahnya tegas, matanya tajam. Namanya Bribtu Galang, baru saja dipindahkan ke Polsek Kalipait dari kota. Ia membawa surat perintah penertiban bangunan liar. Kita mulai dari gubuk yang di pinggir hutan itu, ucapnya dengan suara mantap, tanpa ragu. Kepala desa terdiam sesaat, menatap surat perintah itu lalu memandang Galang. Pak, itu rumah Mbah Sarni. Sudah lama di sana. Mungkin ada cara lain. Galang hanya tersenyum kecil. Aturan tetap aturan, Pak. Tidak boleh ada bangunan di lahan negara tanpa izin. Beberapa warga yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul. Salah satu di antara mereka, Pak Darmo yang paling tua, berkata lirih, "Gubuk itu bukan sembarang gubuk, Nak. Jangan main bongkar saja. Mbah Sarni bukan orang biasa." Galang menatap pria tua itu dengan rasa penasaran dan sedikit jengkel. "Saya paham Bapak percaya hal-hal seperti itu. Tapi saya bekerja berdasarkan hukum, bukan cerita rakyat." Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Galang mengajak dua anggotanya menuju gubuk tersebut. Matahari mulai meninggi ketika mereka tiba di tepian hutan. Gubuk itu terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Dindingnya dari papan lapuk, atapnya bolong, dan di sekelilingnya ditumbuhi tanaman liar menjalar. Ketika Galang melangkah mendekat, seekor burung hitam besar tiba-tiba terbang rendah melintasi kepalanya, mengepak keras sambil mengeluarkan suara mengerikan. Angin berhembus pelan namun menusuk kulit. Udara di sekitar gubuk terasa lebih dingin dari biasanya. Anggota yang bersamanya tampak ragu. Salah satunya berkata pelan, "Pak, kita pasti mau bongkar ini." Galang mengangguk. "Jangan takut. Ini hanya gubuk tua." Namun sebelum ia menginjakkan kakinya ke ambang pintu, suara parau yang nyaris seperti bisikan terdengar dari dalam. "Jangan usik rumahku." Tubuh Galang kaku seketika. Matanya mencari sumber suara, namun tak ada siapapun di sana. Dua anggotanya langsung mundur, wajah mereka pucat. Galang berusaha menenangkan diri. Ia membuka pintu gubuk dengan kasar. Dan saat itulah, hawa di sekelilingnya berubah total. Seolah waktu berhenti. Seolah dunia yang ia kenal selama ini berubah wujud menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Begitu pintu gubuk terbuka, aroma anyir menyergap hidung Galang. Ruangan dalamnya gelap, sempit, dan berdebu. Tak ada listrik, hanya cahaya matahari yang menembus celah-celah papan lapuk. Di sudut ruangan, terdapat ranjang bambu dengan kain lusuh, beberapa kendi tanah liat, dan dinding yang penuh coretan aneh seperti simbol kuno yang tidak ia pahami. Galang melangkah masuk. Lantainya berderit, seakan tak suka diinjak orang asing. Tapi tak ada siapa-siapa. Tidak ada Mbah Sarni. Hanya keheningan mencekam yang membuat jantung berdetak tidak karuan. Salah satu anggotanya, Fajar, berdiri di ambang pintu. "Pak, kita pergi saja, ya? Ini tempat bukan untuk manusia biasa." Galang menoleh tajam. "Kamu ikut saya ke sini, ya kerja? Bukan buat dengerin bisikan." Namun, saat ia menyentuh salah satu kendi di pojok ruangan, telapak tangannya terasa panas. Ia buru-buru menarik tangan itu, dan terkejut melihat kulitnya merah seperti terbakar. Ia mencoba mengabaikannya. Dengan cepat, ia mulai menendangi perabotan tua,
menjatuhkan rak-rak kayu, dan menghancurkan dinding rapuh gubuk itu satu persatu. Setiap kali papan jatuh, suara aneh terdengar, seperti rintihan atau erangan. Kemudian, dari lantai tanah gubuk itu, terlihat sejenis akar pohon yang menjalar seperti urat nadi, berdenyut pelan. Galang menghampirinya dengan penasaran. Ia menggali sedikit tanah di bawah akar itu dengan sepatu botnya. Namun baru beberapa detik menggali, tanah itu mendadak menghitam dan mengepulkan asap. Fajar berteriak, "Pak, lihat tangan Bab." Galang melihat ke tangannya. Kulitnya yang tadi hanya memerah, kini mulai mengelupas. Tapi ia tetap berdiri, mencoba menunjukkan dirinya tak takut. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah belakang. Pintu gubuk menutup sendiri, dan ruangan itu seketika gelap total. Fajar dan satu anggota lainnya panik, mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Seolah terkunci dari luar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Galang memukul dinding dengan senter, mencoba mencari jalan keluar. Namun dinding itu kini terasa seperti batu. Ia menyorotkan cahaya ke sudut ruangan. Sesuatu berdiri di sana. Sosok nenek tua. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih panjang terurai menutupi wajah. Ia tidak bergerak. Tapi kehadirannya terasa sangat nyata, seperti menembus dada siapapun yang memandangnya. Galang mencoba berkata, "Siapa kau? Ini tanah negara. Kau tak berhak tinggal di sini." Sosok itu tetap diam. Tapi dari bibirnya yang retak-retak, terdengar suara yang tidak wajar. Suara itu tidak berasal dari satu mulut, melainkan seperti puluhan suara yang bersamaan berbicara. "Kau membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." Tiba-tiba, senter di tangan Galang padam. Ruangan kembali gelap gulita. Dan suara-suara itu mulai menggema di telinganya, memanggil namanya, memanggil dengan nada ngeri yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pintu gubuk mendadak terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan, membawa aroma bunga melati bercampur bau bangkai. Cahaya matahari menyilaukan mata mereka yang sempat terjebak dalam kegelapan. Tanpa pikir panjang, Galang dan kedua anggotanya berlari keluar. Napas mereka terengah-engah, wajah pucat dan tubuh gemetar. Tak ada satupun dari mereka yang berani menoleh ke belakang. Sesampainya di mobil patroli, Fajar menangis tanpa suara. Satu anggota lain, Dimas, muntah di pinggir jalan. Galang mencoba bersikap tenang, namun tangannya terus bergetar. Rasa panas dari kulitnya menjalar ke lengan, dan ia merasakan geli yang aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Namun ia tak mau menyerah pada ketakutan. Itu cuma halusinasi. Kita capek, stres, dan suasana gubuk itu menekan psikologis kita. Setelah tiba di kantor polsek, Galang segera mandi dan mengganti seragamnya. Tapi saat membuka bajunya, ia tertegun. Di dadanya muncul goresan-goresan tipis, seperti cakaran. Dan anehnya, goresan itu membentuk pola yang mirip dengan simbol-simbol di dinding gubuk tadi. Ia memotret lukanya, tapi kamera ponselnya mendadak mati. Ia mencoba menghidupkannya kembali, namun layar hanya menampilkan bayangan hitam. Bukan bayangan dirinya, tapi sosok tua dengan mata merah menyala. Pada malam harinya, Galang tak bisa tidur. Setiap menutup mata, wajah Mbah Sarni muncul di benaknya. Rambut putih itu, mata kosong itu, suara mengerikan itu. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena suara ketukan di jendela. Pelan, tapi terus berulang. Ia bangkit, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali berbaring, suara itu muncul lagi. Kali ini dari dalam lemari. Galang perlahan membuka lemari kamarnya. Tak ada apapun. Tapi ketika ia menoleh ke cermin, sosok nenek itu berdiri di belakangnya. Ia menjerit dan memukul cermin, yang langsung pecah berkeping-keping. Namun saat ia melihat lantai, tidak ada pecahan. Tidak ada bayangan nenek itu. Besoknya, tubuh Galang semakin melemah. Ia merasa seperti tak punya tenaga, lukanya semakin banyak, dan mulai bernanah. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Tapi bukan ke rumah sakit, melainkan ke rumah seseorang yang konon bisa membaca tanda-tanda gaib. Ia datang ke rumah Ki Gondo, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Ki Gondo tak banyak bicara. Ia hanya menatap Galang,
lalu menunduk. Apa yang kau ganggu bukan sekadar tempat tinggal. Kau telah menyentuh penjaga. Galang menatap bingung. Penjaga? Penjaga apa? Ki Gondo menatap matanya dalam-dalam. Gubuk itu adalah Segel, anak muda. Mbah Sarni bukan orang biasa. Ia dipilih untuk menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Galang duduk membisu di hadapan Ki Gondo. Hawa di dalam rumah tua itu dingin, dan bau dupa menyengat menyelimuti udara. Lelaki tua itu memejamkan mata, mulutnya komat-kamit membaca sesuatu, sementara tangannya menggenggam segenggam bunga kering dan tanah dari bawah gubuk Mbah Sarni. Beberapa saat kemudian, Ki Gondo membuka matanya perlahan. Sorot matanya berubah tajam. Kau sudah melanggar batas. Mbah Sarni bukan hanya seorang penjaga. Ia adalah wadah dari sesuatu yang telah disegel puluhan tahun. Gubuk itu bukan rumah, tapi penjara. Galang mencoba menyela, saya cuma jalankan tugas, Ki. Saya nggak tahu ada apa-apa di sana. Ki Gondo menggeleng pelan. Justru karena ketidaktahuanmu, segel itu terbuka. Dan makhluk yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Galang merasa tubuhnya semakin berat. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Matanya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia meremas lututnya, mencoba menahan denyutan di sekujur tubuhnya. Ki Gondo berdiri, membuka lemari tuanya, dan mengambil sesuatu dari dalam. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ia menyerahkannya kepada Galang. Minum ini sebelum malam tiba. Tapi ingat, ini hanya penunda. Kau harus kembali ke gubuk itu dan menutup apa yang telah kau buka. Galang menatap botol itu dengan tangan gemetar. Ia ingin menolak, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi wajah nenek itu tatapannya, seolah kini menetap di dalam kepalanya, terus menatap dari balik kelopak matanya sendiri. Sore harinya, Galang kembali ke Polsek. Kantor terlihat sepi. Fajar dan Dimas tak masuk dinas. Menurut laporan, keduanya mengurung diri di rumah. Salah satu anggota bahkan bilang, Dimas semalaman menggigiti tangannya sendiri sambil terus menggumam nama Mbah Sarni. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggulung langit. Petir menyambar tanpa suara. Saat Galang menatap langit, ia sadar, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Seakan malam itu menahan napasnya. Ia memutuskan pergi. Seorang diri. Mengendarai motor trail menuju arah hutan. Semakin mendekati lokasi gubuk, semakin gelap dan sunyi sekelilingnya. Lampu motor meredup sendiri, seperti enggan menerangi jalan yang dilaluinya. Saat ia tiba di depan gubuk, sesuatu telah berubah. Gubuk itu kini berdiri lebih tegak. Tidak lapuk. Tidak riot. Atapnya rapih, dindingnya kokoh, seolah dibangun ulang oleh tangan yang tak kasat mata. Tapi lebih dari itu, Galang bisa merasakan sesuatu yang hidup di dalam sana, menunggunya, memanggilnya. Dan saat ia melangkahkan kaki pertama ke dalam area gubuk, tanah di bawahnya terasa berdenyut. Seperti jantung yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Galang berdiri mematung di depan gubuk yang kini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi papan lapuk atau dinding yang hampir roboh. Semua tampak seperti baru dibangun, namun tetap dengan aura yang sama, sunyi, dan menakutkan. Dengan napas tertahan, ia melangkah pelan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Tapi sebelum ia sempat membukanya, pintu itu terbuka sendiri, berderit pelan, seolah menyambut. Di dalam, ruangan itu jauh lebih luas dari sebelumnya. Cahaya temaram dari lampu minyak yang menyala sendiri di sudut ruangan memantulkan bayangan aneh di dinding. Aroma kemenyan dan bunga melati semakin menusuk. Lantai tanah berubah menjadi batu hitam mengkilap. Dinding dipenuhi simbol yang bersinar samar. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu tua dan di atasnya duduk Mbah Sarni. Namun kali ini, tubuhnya bukan sekadar renta. Matanya membara merah menyala. Kulit wajahnya menipis seperti kain kering yang menempel di tengkorak. Rambut putihnya melambai perlahan seolah ditiup angin, padahal tak ada angin sama sekali. Galang melangkah masuk. Kakinya terasa berat, seolah ditarik dari bawah tanah. Ia mengangkat botol dari Ki Gondo, tapi saat hendak meminumnya, cairan itu mendidih dalam botol hingga meledak di tangannya. Mbah Sarni tertawa pelan.
Suaranya bergema seperti suara dari ruang kosong yang tak punya batas. Kau pikir bisa lari dari apa yang sudah kau bangunkan? Galang mencoba bicara, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa mematung, menatap nenek tua itu yang kini berdiri perlahan. Saat ia berdiri, tubuhnya terus tumbuh. Meninggi, melebihi tinggi pintu. Rambutnya merambat seperti akar pohon, menjulur ke langit-langit. Tiba-tiba, lantai di bawah Galang merekah. Retakan membentuk lingkaran aneh, dan dari dalam celah muncul cahaya kemerahan dan suara jeritan. Bukan satu, tapi ribuan. Suara manusia, terperangkap, menderita. Ini bukan gubuk, desis suara dari segala arah. Ini adalah penjara untuk para penjaga dunia lama. Dan kau telah merusaknya. Galang mundur perlahan. Tapi lantai semakin rapuh. Tanah di bawah kakinya mulai hancur. Ia mencoba lari, tapi tangan-tangan hitam keluar dari lantai, menarik kakinya. Tangan itu dingin. Keras. Bukan tangan manusia. Dalam kepanikan, Galang berteriak sekeras-kerasnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Hanya gema jeritan dari dasar gubuk yang semakin keras, semakin dekat. Dan saat tubuhnya hampir terseret ke dalam celah itu, sebuah suara menggelegar dari kejauhan. Suara Ki Gondo. Sebut nama Allah, sekarang. Galang menutup mata, memaksa bibirnya bergerak, dan dari mulutnya, lirih, ia berucap. Ya, Kau telah membuka gerbang itu, sekarang kau menjadi kuncinya. Ah, apa maksudnya, Ki? Suara Galang par. Segel itu tak bisa diperbaiki, tapi bisa dialihkan. Energi kutukan kini melekat padamu. Kau akan menjadi pintu penjara hingga waktunya berakhir. Galang terbatuk keras, darah hitam keluar dari mulutnya. Tapi ia tak mati. Ia tetap sadar, terjaga. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya terasa terkunci di dalam. Ki Gondo menggambar lingkaran di tanah. Ia menguburkan Galang duduk di tengahnya, membacakan doa-doa panjang dengan suara tercekat. Sementara itu, gubuk di sekeliling mereka menghilang perlahan. Menjadi abu. Lenyap dari pandangan. Ketika fajar datang, hanya ada Ki Gondo, duduk di antara rimbunan semak. Di depannya, sebongkah batu besar, penuh ukiran. Dan di balik batu itu, tubuh Galang terkubur. Tak bernyawa, tapi juga tak mati. Warga desa yang mencari tak menemukan jejak gubuk itu. Lokasinya hilang. Kabut tak pernah lagi surut di daerah itu. Orang-orang menyebutnya tanah bisu. Tak ada suara. Tak ada angin. Seolah waktu berhenti di sana. Namun pada malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup mendung, suara langkah sepatu polisi terdengar samar dari balik kabut. Bersamaan dengan bisikan, "Maafkan aku, Mbah Sarni." Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu. Nama Galang perlahan lenyap dari catatan kepolisian. Warga desa menyimpan kisah itu dalam bisik-bisik, tak berani menyebutkannya secara terang-terangan. Tapi satu hal tak pernah berubah, tempat itu tetap dilingkupi kabut, sunyi, dan dingin menusuk tulang. Ki Gondo sudah lama meninggal. Tapi sebelum ajal menjemputnya, ia pernah berpesan pada cucunya, Raka. Anak muda itu kini menjadi penjaga tak resmi di desa tersebut. Setiap malam Jumat, ia datang ke tepi hutan, membawa bunga, dupa, dan sebotol air bersih, lalu meletakkannya di batu besar yang dikelilingi pohon-pohon mati. Batu itu masih di sana. Tak berubah. Permukaannya dingin seperti es, bahkan di tengah musim kemarau. Tak satu pun tumbuhan tumbuh di sekelilingnya. Tak satu pun binatang lewat dekat situ. Namun malam itu, langit mendung. Petir menyambar dari kejauhan. Raka menunduk, hendak menyalakan dupa, ketika ia mendengar suara. Langkah sepatu, berat dan lambat. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar bisikan, pelan, tapi jelas. "Aku belum selesai." Raka mundur. Tubuhnya gemetar. Dari balik kabut, muncul sesosok tubuh, bayangan samar berseragam polisi, dengan mata yang tak lagi memantulkan kehidupan. Tubuh itu tak berjalan. Ia melayang, mendekat, perlahan. Raka ingin lari, tapi kakinya membeku. Sosok itu berhenti tepat di depan batu besar. Ia menunduk,
menyentuh permukaannya. Dan dari balik batu, terdengar ketukan. 1, 2, 3. Sosok itu menatap Raka. Lindungi segel ini, atau semuanya akan keluar. Lalu, ia lenyap. Kabut menguap. Angin berhenti. Tapi di permukaan batu, kini terukir sebuah tanggal. Tanggal yang belum pernah ada sebelumnya. 17 Juli 2025. Tanggal itu belum tiba. Dan tak ada yang tahu apa yang akan terbuka saat waktu itu datang.